Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Miranti Aresya, sahabat rumah belajar dari Kalimantan Barat. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya. Lokasi sekolah tempat saya mengajar termasuk dalam kategori daerah terbelakang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang sebuah model pembelajaran yang saya terapkan dalam menyampaikan materi teks eksplanasi di masa PTMT dengan memanfaatkan fitur sumber belajar dari portal Rumah Belajar Kemdikbud. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yakni Flip Classroom. Pemilihan model pembelajaran Flip Classroom dengan memanfaatkan media website melalui portal Rumah Belajar ini dianggap sesuai dengan lingkungan belajar peserta didik di SMP Negeri 5 Teluk Pakedai yang jauh dari jangkauan sinyal internet. Dan umumnya mereka mengakses internet pada waktu-waktu tertentu saja, bergantung ketersediaan jaringan nirkabel di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, tujuan saya memilih model pembelajaran ini agar peserta didik lebih aktif berperan dan berinteraksi dengan sesamanya. Sedangkan pemanfaatan media berbasis website melalui portal Rumah Belajar ini juga sangat sesuai dengan gaya belajar peserta didik masa kini yang dekat dengan teknologi. Berikut sintaks atau tahapan penerapan model Flip Classroom dengan mengkolaborasikan pemanfaatan portal Rumah Belajar dengan Google Site dalam penyampaian materi pokok teks eksplanasi yang mengacu pada kompetensi dasar 3.3 menelaah teks eksplanasi yang dibaca dan didengar. Tahap pertama sebelum PTMT, peserta didik mempelajari uraian materi tentang teks eksplanasi yang tersedia di fitur sumber belajar di portal Rumah Belajar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca teks model yang membahas fenomena sosial tentang tradisi upacara adat robo-robo yang merupakan tradisi warga di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Salah satunya di Kecamatan Teluk Pakedai, yaitu lokasi sekolah tempat saya mengajar. Teks ini diberikan melalui tautan Google Sites yang didistribusikan melalui WhatsApp Group. Lalu peserta didik membuat catatan atau pertanyaan sebagai bahan diskusi. Selain itu, saya juga menyertakan call to action atau ajakan untuk beraksi, misalnya dengan memberikan pertanyaan dengan jawaban singkat terkait materi yang telah dipelajari untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Dalam hal ini, saya menyisipkan Google Formulir pada halaman blog di Google Site untuk peserta didik menuliskan jawaban mereka yang dapat dimonitor melalui Google Sheets. Tahap kedua, saat PTMT, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan beberapa hal penting yang ingin mereka diskusikan. Kemudian, dengan melibatkan seluruh peserta didik, saya membimbing jalannya diskusi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sebagaimana mestinya. Apa perbedaan dari teks eksplanasi dengan teks lainnya? Baik, perbedaan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, ada yang tahu tidak sih? Kira-kira dari segi apa dapat kita bedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya? Siapa yang tahu? Struktur, Bu. Ini benar, yang membedakan teks eksplanasi itu adalah dari strukturnya. Nah, Bu, Apa sih yang dibahas teks eksplanasi? terakhir, tahap ketiga setelah PTMT. Peserta didik mengerjakan tindak lanjut yang diberikan, yaitu peserta didik mendapatkan tugas proyek untuk menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi yang utuh. Baiklah, berdasarkan penerapan model Flip Classroom pada pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi teks eksplanasi, dengan memanfaatkan media website melalui portal Rumah Belajar dinilai sangat efektif karena dapat mengefisienkan alokasi waktu di masa PTMT. Hal ini juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik menjadi lebih optimal. Dan keterbatasan di masa PTMT pun bukan menjadi halangan bagi peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Karena secara tidak langsung mereka dituntut untuk mandiri memanfaatkan berbagai fasilitas guna mengakses media dan sumber belajar.
Sedangkan bagi guru tentunya akan lebih terampil dalam mengembangkan dan mengkolaborasikan media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi, sesuai dengan tuntutan era revolusi industri 4.0. Bagaimana tanggapan sahabat rumah belajar tentang praktik baik yang saya paparkan? Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan terus berinovasi. Aplikasinya bagus dan sangat menarik. Materinya lengkap, materinya bagus dan sangat menyenangkan. Bersama Rumah Belajar, Pemanfaatan TIK melalui media berbasis website terintegrasi Rumah Belajar ini juga saya sosialisasikan kepada guru-guru. Berkolaborasi dengan MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Kuburaya, saya memberikan informasi terkait portal Rumah Belajar dan berbagi praktik baik pemanfaatannya untuk pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 bertempat di SMP Tunas Bangsa serta dihadiri 48 peserta dan 2 orang perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, yakni Bapak Abdullah selaku pengawas pembina dan Ibu Indah Yulia Stuti selaku Kasidiklat.